Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film Alaspati 2018. Film ini berkisah tentang 5 mahasiswa yang hendak vlogging ke hutan Alaspati, tetapi mereka tak menyadari dengan petaka yang akan segera menimpa mereka. Langsung saja kita saksikan. Happy watching. Film dibuka dengan 4 mahasiswa Fakultas Ekonomi, yaitu Raya, Dito, Randy, dan Vega, di mana mereka juga memiliki channel vlog horor. Saat sedang berdiskusi tentang konten selanjutnya yang akan mereka buat, Raya mengusulkan ide tempat vlogging mereka, yakni sebuah kawasan hutan bernama Alaspati atau hutan mati dalam bahasa Jawa. Informasi yang mereka dapat dan siapapun yang ke Alaspati tidak akan pernah kembali. Mereka pun tertarik ke sana demi viewers dan bayar kosan, ucap Vega. Kelompok itu juga mengajak teman mereka lainnya bernama Jesse. Keesokan harinya, mereka pun berkendara ke hutan tersebut, di mana kelompok itu sangat menikmati perjalanan sambil vlogging perjalanan mereka. Saat istirahat makan siang, Dito bertanya ke ibu pemilik rumah makan jarak lokasi hutan Alaspati. Ibu itu memberitahukan mereka tinggal menyusuri pantai dan akan sampai ke hutan tersebut. Ibu itu juga memberitahukan bahwa di sana adalah makam orang-orang yang dihukum mati. Di mobil, Randy memberitahukan ke yang lainnya bahwa video perjalanan mereka sudah diupload. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, menyusuri pantai, serta mendayung mengarungi sungai. Lalu mereka tiba di tebing sungai dan berenang di sungai itu. Saat mengamati peta, Raya memberitahukan ke yang lainnya bahwa mereka dapat lebih cepat tiba di hutan itu dengan melewati tebing. Kelompok itu pun berjalan menuju hutan dengan peta dan kompas yang menuntun mereka. Kemudian Dito memberikan mic clip-on kepada masing-masing teman lainnya, lalu melakukan vlogging dengan Randy yang merekam. Dia pun teralihkan dengan penampakan sosok yang tergantung di pohon dari kejauhan, tetapi Randy menghiraukannya. Namun saat kembali merekam sekitar hutan, dia pun dikejutkan dengan sosok wanita bergaun putih dari kejauhan, lalu memberitahukan ke yang lainnya, di mana pada awalnya mereka menduga itu keisengan Vega, namun berubah menjadi tegang dengan Jesse dan Raya yang menghampiri sosok itu, dan memang itu adalah Vega yang iseng untuk menakuti mereka dengan Randy yang telah merencanakannya. Kemudian Dito dan Raya mengikuti suara yang terdeteksi oleh alat mereka. Dito yang kembali dan mengajak yang lainnya ke lokasi makam itu berada, di mana sekumpulan jasad disemayamkan di atas rakitan bambu. Vega memuji Raya setelah melihat salah satu jasad karena tempat yang mereka datangi sangat menarik untuk konten mereka. Randy yang mengajak bercanda ke Jesse, namun Jesse memberitahukan untuk tidak bercanda di tempat itu. Kemudian Randy melakukan vlog ke salah satu jasad sambil bergurau, diikuti dengan Dito yang bertanya ke jasad tentang mata uang rupiah yang terus merosot terhadap dolar, dengan Randy yang menggerakkan jasad dari bawah sambil menjawab. Raya pun menemukan dan mengambil kalung di salah satu jasad. Kemudian Randy memujuk Jesse yang belum naik ke atas rakitan, disoraki oleh yang lainnya agar dia naik. Jesse pun naik, tetapi tiba-tiba rakitan rubuh, membuat tubuhnya tertusuk pondasi bambu hingga tewas. Mereka pun panik dengan scene yang berganti, di mana mereka telah kembali ke rumah masing-masing dan masih terngiang-ngiang dengan kejadian di hutan.
Raya yang berusaha melupakan kejadian di hutan, terlihat sosok yang mendatangi rumahnya dengan menggerakkan benda-benda rumah. Di pagi hari, pembantu rumah menyadari bahwa Raya telah diikuti oleh makhluk halus, tetapi Raya masih mengabaikannya, bersikap seperti tidak terjadi apa-apa ketika bertemu Dito dan Randy. Di dalam kelas, Raya mengalami halusinasi hantu Jessie, membuat dia terganggu dengan semua aktivitas yang dia lakukan. Termasuk saat menenangkan diri di luar, di mana handphonenya bergerak dengan sendirinya, dan dikejutkan dengan kedatangan teman Jessie yang menanyakan tentang keberadaannya dan telah melaporkan hilangnya Jessie ke pihak kampus. Tetapi Raya menutupi kejadian yang mereka alami. Di malam hari, Randy berhalusinasi dengan sosok hantu Jessie, serta Raya yang mengalami mimpi buruk, di mana Jessie masih berada dalam posisi saat dia tertusuk bambu. Keesokan harinya, ibunya Jessie menelpon Raya, tetapi Raya berbohong, tidak mengetahui keberadaan Jessie. Dia pun mendapati bahwa video mereka saat di Alas Pati telah terupload, tetapi Dito mengaku bahwa dia tidak pernah mengupload video mereka, membuat mereka diusir dari kelas. Dan Raya mengalami delusi berada di hutan Alas Pati yang bertemu sosok Jessie, tetapi langsung disadarkan oleh Dito. Dan Randy juga menyatakan tak mengupload video mereka yang berada di hutan. Kelompok itu pun dipanggil oleh pihak kampus, namun mereka masih menutupi kejadian sebenarnya. Pihak kampus menyatakan akan melapor ke pihak kepolisian jikalau belum menemukan informasi keberadaan Jessie. Kemudian Raya mendatangi kosan Vega, di mana Vega terlihat ketakutan dan memberitahukan bahwa hantu Jessie terus-menerus menghantuinya. Lalu Raya membawa Vega keluar dari rumahnya dengan hantu Jessie yang berusaha menghentikan mereka. Di malam harinya, mereka pun saling menyalahkan atas kematian Jessie, dengan Dito yang membela diri bahwa dia menenangkan mereka yang berlari tak tentu arah. Terungkap juga bahwa jasad Jessie masih dibiarkan tertusuk bambu saat mereka meninggalkan hutan tersebut. Di malam itu, mereka dihantui sosok Jessie, termasuk Vega yang kesurupan hantu Jessie, lalu dijatuhkan dari atas, membuat Vega berlari meninggalkan mereka semua. Tak tahan dengan semua kejadian yang menimpanya, Vega menjatuhkan dirinya dari atas gedung dan ditemukan tewas keesokan harinya, membuat kelompok itu memutuskan untuk kembali ke hutan Alas Pati untuk menguburkan jasad Jessie secara layak. Mereka pun menuju hutan tersebut hingga tiba di hutan pada malam hari. Kemudian Dito dan Randy menggali kubur untuk jasad Jessie, lalu menguburkan jasad Jessie, dan kelompok itu memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran yang telah menimpa Jessie. Terlihat mobil mereka telah kembali dari hutan. Randy yang telah berada di rumah dikejutkan dengan TV yang menyala dengan sendirinya yang menampilkan kegiatan mereka saat menguburkan jasad Jessie. Terlihat sosok wanita putih berada di belakangnya. Dito juga mendapatkan teror yang menampilkan bahwa penghuni makhluk Alas Pati telah merasa terganggu dengan keisengan mereka. Raya yang sedang tidur lalu terbangun dan mendapati video di laptopnya di mana Randy bunuh diri dan Dito dicekik oleh sosok tak terlihat, serta menampilkan salah satu kuburan di hutan Alas Pati yang telah dirusak oleh mereka. Di akhir film, terlihat penjaga Alas Pati bersosok hitam mendatangi dan membunuh Raya. Itulah seluruh alur cerita film Alas Pati 2018. Pesan moral film ini ialah, jikalau mendatangi tempat asing, alangkah baiknya menjaga sikap agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video seru berikutnya.